Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ahmad Sanusi Japang Barokah Indonesia Berkah, Jabar Juara Jabar Kahiji. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung, baginda mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para profesor, para doktor, para asatidz, ustazah yang saya banggakan, yang saya hormati, yang tidak mengurangi rasa hormat kami, takzim kami kepada beliau, karena atas beliau lah kami selalu mempunyai cita-cita, kami selalu ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal baik beliau kelak di akhirat nanti ada untuk yang diambil dari amalnya di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, dalam konten ini kita akan mengambil hikmah di pandemi ini. Kita akan belajar dari orang-orang yang sukses, belajar dari orang-orang yang bisa mengambil hikmah, belajar dari orang-orang yang dimana pada kesempatan kali ini, pada pandemi ini tahun 2020-2021 ya, omset mereka itu meningkat. Omset mereka itu terhitung oleh dunia bahwa di Indonesia itu ketika pandemi ini naik, kekayaan mereka mencapai 61%. Menurut siapa? Ini ada dalam kontennya yang terhormat Bapak Helmi Yahya, karena kami selalu menonton konten-konten beliau. Nah, kita akan belajar saudara-saudara, ya sahabat-sahabat, belajar dari mereka. Mengapa kita harus belajar? Karena kita tahu di masa pandemi ini, ya, di masa tahun 2019, 2020, 2021 ini semuanya ya kena dampaknya. Bahkan bukan hanya di negara kita, melainkan di negara asing ya. Kalau kurang lebih menurut presiden itu ada 220 negara di dunia yang terkena COVID-19. Allah alam kurang atau lebihnya, yaitu teliti sendiri ya. Namun beliau mengatakan itu. Nah, kita akan belajar nih dari orang-orang yang sekarang sukses, yang sekarang pandemi ini mereka malah untung. Coba, mereka malah mendapatkan hasil, mereka malah menikmati. Siapakah beliau? Siapakah mereka yang dimana ketika pandemi ini malah untung, yang dimana ketika pandemi ini, ketika orang lain banyak mengalami pandemi, banyak mengalami kekurangan, mereka malah untung. Ya, salah satunya sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu, sesuai dengan orang-orang itu optimis, yaitu orang-orang yang paham dengan jualan, orang-orang yang paham dengan internet, orang-orang yang paham dengan sifatnya online. Maka dari itu ini pelajaran bagi guru, bagi mahasiswa, bagi murid, bagi karyawan, bagi pekerja, bagi pejabat dan lain sebagainya. Tidak sedikit di zaman ini tahun 2021 ini ya, guru-guru mereka belajar online. Ketika belajar mereka menggunakan online. Bayangkan, ada Google Form, ada Google Meet, ada Google Zoom, ya, ada media-media yang lainnya. Belajar sekarang meningkat. Mereka seluruh guru-guru, seluruh dosen-dosen, mereka semuanya belajar menggunakan online. Betapa kita dengan keadaan, betapa kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di zaman sekarang ini. Subhanallah ini ya, kita selaku umat muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui baginda tercinta, kita harus berjuang sekuat tenaga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini nih kita yang harus kita ambil hikmah dari pandemi ini. Tidak sedikit loh orang-orang di Indonesia, orang-orang jiwanya jiwa ingin maju seperti siapa? Beliau yang terhormat Bapak Ipo Santosa. Bapak Ipo Santosa yang di kala pandemi ini omsetnya malah naik. Jualan apa beliau? Beliau jualan kesehatan. Salah satunya dengan bisnis British Propolis, ya. Ketika setiap ulama, ketika setiap guru, ketika setiap dosen, ya, mereka meminum British Propolis setiap harinya. Badannya sehat, badannya kuat, karena di sanalah ada saripati dari yang dinamakan dengan madu, yang dinamakan dengan saripati-saripati alami dari alam, ya. Nah itu ya saya patut bangga dan patut ingin seperti beliau meneruskan dan mengambil hikmah gitu ya, ketika Bapak Ipo Santosa yang bergabung dengan para ulama, bergabung dengan orang-orang muslim, berjuang di British Propolis, dan tujuannya bukan hanya untuk beliau melainkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya dari British Propolis itulah ya Ipo Santosa beserta timnya bisa mensedekahkan hartanya untuk orang-orang yang di Palestina, bisa mensedekahkan hartanya untuk orang-orang yang di Afghanistan, bisa mensedekahkan orang-orang yang di luar negeri yang dimana mereka sedang kebutuhan lebih daripada kita. Nah maka dari itu kita sebagai muslim, kita umat yang taat, kita orang yang bisa mengambil hikmah, kita orang yang bisa mengambil kesempatan, kita orang yang bisa mengambil perubahan. Nah ini adalah pepatah, ini adalah amanah yang diberikan oleh para ulama kepada kita, dan kita harus bisa mengaplikasikannya sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang muslimin, sebagai orang masyarakat, sebagai orang-orang yang ingin berubah dalam hidupnya. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi mereka adalah Ipo Santosa. Banyak lagi sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, Kementerian Ekonomi Kreatif salah satunya yang kita tahu di tahun 2021 ini adalah beliau yang Bapak Sandiaga Uno. Alhamdulillah 1 bulan ke belakang saya mengikuti webinar beserta beliau, dan di tahun 2016 kami ikut HIPMI juga. Beliau sempat hadir ke Bandung, dan kata beliau ketika sebelum menjadi Menteri Ekonomi Kreatif, memberikan amanah juga kepada kami, kita itu harus kreatif loh, ya. Kita itu harus punya inovasi loh. Kita itu harus punya ambisi loh, ya. Tapi ambisi itulah yang jangan dikategorikan ambisi yang negatif. Setiap ambisi itu harus diarahkan kepada ambisi yang positif, yang dimana sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan lingkungan, ya. Ambisi itu ambisi yang positif. Kita harus punya itu loh, ya. Kenapa? Ketika ambisi besar, keinginan besar, cita-cita besar, maka akan terciptalah, ya, akan terarahkanlah menjadi hal yang positif juga, ya, akan mendapatkan jalannya. Karena peribahasa mengatakan, ya, menjada wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka beliau lah akan berhasil. Ini Sandiaga Uno, ini Bapak Sandiaga Uno yang mengatakan seperti itu. Maka ini kewajiban untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat untuk bisa kreatif, ya. Bapak Sandiaga Uno ketika webinar juga kemarin setelah menjadi menteri mengatakan yang akan meningkat setelah pandemi dan di masa pandemi ini yaitu di bidang kuliner. Selama manusia makan nasi, selama manusia masih makan rempah-rempah, baik dari singkongnya, ya, baik dari keripik seblaknya, baik dari bakar hijaunya, ya, baik dari yang lainnya, pokoknya ya, insya Allah ya akan maju itu
Manusia selama makannya rempah-rempah, sebelum manusia memakan batu, maka ciptakanlah kesempatan itu. Ciptakanlah katanya peluang itu, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, setelah kita menciptakan itu, maka solusinya kita harus bisa jualan online. Nah, itu. Jadi sekarang tahun 2021 itu baik di kampung, ya, di tengah, di kota, dan di pusat kota, kuncinya sekarang itu online. Udah banyak media-media online yang mereka fasilitasi untuk kita semuanya. Apa? Salah satunya Lazada, Shopee, ya. Terus YouTube lah, ya. Kalau untuk ini YouTube, ya, dan lain sebagainya, banyak lagi dan sebagainya. Maka dari itu ini kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kita mengajak, kita bekerja, kita satukan tangan, kita satukan kekuatan untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa meraih kembali negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah, ya, kata Bapak Sandiaga Uno ini, ketika bersama-sama, ketika kita, ya, bersatu untuk melawan pandemi ini, untuk meningkatkan ekonomi ini, insya Allah, biidnillah, dengan izin Allah, maka akan kembali pulih, ya, meskipun banyak saudara-saudara terdampak COVID-19, terdampak PHK lah, terdampak dirumahkan lah, ya. Salah satunya kan kemarin dari PT Garuda Indonesia, banyak karyawan-karyawatinya yang dirumahkan, di PHK, karena ya kita tahu, ya, itu pesawat-pesawat kan tidak jalan selama beberapa bulan seperti itu. Terus juga kita tahu mall, ya, kita tahu, apalagi ini sekolah. Kasihan anak-anak kita ini, kasihan, ya, berapa tahun, 1 tahun lebih, bahkan 2 tahun mereka harus belajar di rumah. Saya sebagai, ya, guru dan calon dosen juga doakan, ya, menggunakan Google Meet, menggunakan Google Form, menggunakan Classroom, tidak tatap muka dengan mereka, tidak tatap muka. Makanya ini kita sama-sama semuanya harus bisa bangkit kembali melawan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini adalah aplikasi yang Allah berikan. Ini udah ada kisahnya sebelum Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah ada kisahnya. Kalau dalam muslim ada kisahnya. Makanya kita sebagai muslim itu harus mengambil hikmah dari ujian, dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Semoga kita bisa bangkit, semoga kita bisa pulih kembali, semoga kita selalu optimis, karena mereka itulah yang selalu optimis, yang bisa mengambil hikmah dari pandemi ini. Insya Allah kita adalah orang-orang hebat, ya. Salam hebat, mulia, dan sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.